Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan kuartal pertama dari emiten yang berhubungan dengan otomotif ya. Itu adalah MPMX atau mitra belum namanya. Eh, Mitra Pinastika Mustika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang laporan keuangan kuartal pertamanya ya. Kasnya sendiri turun teman-teman dari 3,1 triliun ke 2,8 triliun. Aset lancarnya naik teman-teman dari 5,3 triliun ke 5,8 triliun. Total asetnya turun teman-teman dari 14,7 triliun ke 13,4 triliun. Liabilitas lancarnya turun dari 3,2 triliun ke 2,8 triliun. Total liabilitasnya 5,5 triliun ke 3,9 triliun turun. Dan total ekuitasnya naik tipis ya dari 9,2 triliun ke 9,5 triliun. Nah, di sini saya juga memperkirakan lah berapa total total ekuitas yang akan didapatkan oleh MPMX di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari 3 tahun ke belakang kan minus semua, teman-teman. Mungkin saya menggunakan angka yang sama, tapi di sini saya menggunakan penurunan sebesar 3%, sehingga total ekuitas di akhir tahun nanti, menurut prediksi saya, teman-teman, itu sekitar 9,2 triliun. Lanjut kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik teman-teman 40%, peningkatan paling tinggi ya. Dari 4 triliun ke 5,7 triliun walaupun belum mencapai performa terbaiknya di 2020. Gross profit-nya naik teman-teman 30% dari 345 miliar ke 504 miliar. Operating income-nya naik ya teman-teman dari 211 miliar ke 256 miliar. Tapi di sini net income-nya turun teman-teman dari 208 miliar ke 197 miliar. Padahal dari tiga top line-nya saja itu meningkat cukup signifikan, tetapi dari net income-nya sendiri itu mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan CAGR-nya ya teman-teman. Selama 3 tahun terakhir, CAGR, dari three top line-nya itu di CAGR-nya itu malah jelek, tapi di net income-nya sendiri malah bagus di sini teman-teman. Nanti kita kurang tahu lah ada masalah apa. Dan di sini saya juga memprediksi lah berapa net income yang didapatkan oleh MPMX di akhir tahun nanti. Sama seperti ekuitas, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada peningkatan 350% tahun lalu. 2 tahun lalu 243% dan di 3 tahun lalu 79%. Kalau kita lihat persentase peningkatan dari kuartal 1 hingga kuartal 4-nya tiap tahun tuh naik, teman. Itu indikasi yang bisa dibilang lumayan bagus. Tapi di sini saya menggunakan angka yang eh, relatif lebih rendah daripada tahun lalu, yaitu hanya 300% saja. Sehingga net income yang akan didapatkan yaitu 789 miliar. Dan laba jika disetahunkan itu 789 miliar. Oke, kita lihat cash flow-nya, teman-teman. Dari pelanggannya naik, teman-teman. Dari 4 triliun ke 5,6 triliun. Tapi kalau kita lihat di sini net income-nya turun. Nah, mungkin berarti dari beban, bisa dibilang beban pajaknya, teman-teman, yang terlalu besar. Dari operasinya sendiri, minus teman-teman, minus 428 miliar. Kalau kita lihat investasinya sendiri minus 33 miliar ya. Dari tahun sebelumnya positif. Ini tanda bagus ya. Berarti lebih banyak mengeluarkan uang untuk melakukan ekspansi lah dengan membeli aset-aset baru. Pendanaannya positif teman-teman, 305 miliar, dan tren selama 4 tahun terakhir itu memang positif ya. Oke, nanti saya akan menjelaskan kenapa bisa positif di valuasi ini. Ya di rasio-rasio ini. Tapi sebelum itu saya ingin apa ya, mengomentari sedikit loh dari income statement ini. Secara top line itu bisa dibilang terjadinya rebound lah atau pembalikan performa. Kalau kita lihat di 2 tahun sebelumnya minus kan 20% dan minus 13%. Tapi di tahun ini positif 40% teman-teman. Itu merupakan peningkatan yang cukup tinggi lah.
Dan ini berdampak ke gross profit hingga operating income-nya. Tapi di net income-nya ini mengalami penurunan. Nah, mungkin itu karena pajaknya, teman-teman. Beban pajaknya yang bisa bisa dibilang cukup besar. Sehingga mengikis dari net income-nya itu sendiri. Kita masuk ke rasionya. Book value-nya tank ya 2134, PBV-nya relatif sama lah di 0,58, nggak jauh beda lah sama tahun sebelumnya. Revenue per share-nya 1277, besar sekali ya teman-teman. IPS-nya 44 dan secara tahunan menggunakan eh, ini menggunakan prediksi net income yang peningkatan 300% itu 176 sama seperti yang disetahun kan. Gross profit-nya 8%, operating profit-nya 4%, dan net profit-nya 3%. Kalau kita lihat dari historis 4 tahun terakhir itu memang tidak bisa mencapai 10% teman-teman. Bahkan mentok di 9%. Nah, mungkin dari manajemen sendiri bisa meningkatkan efisiensi lah. Supaya kedepannya itu terjadi eh, margin keuntungannya tidak terkikis terlalu jauh. Mungkin dari bahan bakunya atau dari logistiknya. Ya, seperti itu. ROE-nya 2%, menurut saya biasa saja. ROA 1,4%. Ini ROE 2% kalau misalnya di setahun kan dikali 4 gitu, karena ada 4 kuartal jadi 8%, ya menurut saya cukup kurang lah. DR-nya tapi di sini bagus ya teman, 0,4 ya. Jadi total ekuitasnya ini lebih banyak daripada total liabilitasnya, bahkan sampai 3 kali lebih banyak lah, atau bisa 2 kali lebih banyak lah. Bagus ya teman. Karena rasionya tebel teman-teman, 2,06. Aset lancarnya ini lebih besar daripada liabilitas lancar senilai hampir 2 kali lah. Ini yang menandakan bahwa kemungkinan untuk bangkrut ini kecil sekali dari MPMX. Dari cash ratio-nya satu teman-teman. Bisa dibilang bagus ya. Dari cash-nya sendiri ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Ya tersisa 3 miliar aja lah. Tapi ya bisa sih menurut saya. Bagus teman-teman. Untuk dari segi cash ratio-nya. P ratio-nya 28 untuk kuartal pertama. Kalau tahunan menggunakan laba yang ini jadi 7. Oh ya, selama 3 tahun, ya, 2 tahun terakhir itu MPMX itu selalu rutin membagikan dividen. Untuk tahun buku 2022 ini dari manajemen belum ada pengumuman ya terkait pembagian dividennya. Tapi kalau kita lihat di sini pembagian di tahun 2021, DPS 180 dan di 2020 DPS 115. Dan kalau kita lihat teman-teman, DPR-nya itu bahkan lebih dari 100%. Nah, ini kalau bisa dibilang sih uh, bisa bagus, bisa jelek menurut saya. Kenapa bisa bagus? Karena ini menandakan bahwa saham ini layak lah untuk menjadi sarana investasi. Karena ada fixed income yang pasti didapatkan lah melalui dividen ini. Tapi jeleknya itu bisa membuat perusahaan terbatas jika ingin melakukan ekspansi. Karena seluruh laba bersihnya sudah dibagikan ke dividen. Dan kalau kita lihat di sini, di pendanaannya sendiri kan selalu positif, teman-teman. Nah, saya lihat di laporan keuangan, positifnya ini bukan karena meminjam utang, tetapi karena membayarkan dividen itu. Seperti itu sih. Ya, jadi kan MPMX ini juga masuk ke ini kan, indeks high dividend kan. Ini juga bisa, ya juga bisa masuk lah. Coba kalau kita proyeksikan ya di tahun 2022 ya tahun bukunya, 130% lah, 276, DPR-nya 21% yieldnya. Ya bisa dibilang ya kalau buat teman-teman yang pencinta dividen ya menarik sih ya. Baik kita masuk ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 15% ya. Kenapa saya asumsi ke 15%? Padahal net income-nya turun. Karena secara top line sendiri sudah ada perbaikan. Dan 40%. Dan kita tahu kan adanya apa namanya sentimen dari kendaraan. Apalagi kendaraan listrik itu cukup bagus lah. Karena dari itu saya cukup optimis di 15%. Kita menggunakan asumsi PS-nya 176 ini peningkatannya. Di 203 dipotong inflasi 6% teman-teman. Jadi 191 dan ditambah book value 2100.
Dan harga wajarnya di 2.300 dan ada margin of safety 49%. Uh, menarik, menarik, menarik. Kalau di bisa kita lihat sendiri sih, secara valuasi sangat murah ya teman-teman. Nah, dan secara sentimen itu sangat bagus sekali ya MPMX ini. Yang menjadi concern saya adalah apakah perusahaan itu dapat ingin mengkat lah DPR dari dividennya itu sendiri supaya bisa terdapat space untuk melakukan ekspansi atau melakukan perkembangan bisnis. Seperti itu teman-teman. Hmm, oke, kita lihat public expose-nya ya teman-teman. Ini kita eh, bisnis modelnya MPMX ini ada 4 ternyata. MPM Mulia ini adalah distributor ya yang antar-antar motor. MPM Motor ini dealer terkhusus Honda ya, baik untuk Jawa Timur dan NTT. Terus ada persewaan. Persewaan itu biasanya untuk korporat dan asuransi ya. Asuransi dari kendaraan bermotor. Nah, kalau kita lihat di sini persebarannya itu, kan kalau kita lihat tadi itu MPM dealer itu hanya di Jawa Timur dan NTT kan terbesarnya. Tapi kalau kita lihat sudah mulai tersebar lah di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi di sini. Dan persebaran bisnisnya bisa dibilang belum belum cukup merata lah, tidak terpusat di Jawa Timur saja. Walaupun mayoritasnya paling banyak di Jawa Timur ya. Hmm, ya menurut saya begitu saja. Jika teman-teman ada kritik, saran atau pendapat, silakan tulis di comment section. Jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik nih, tulis saja comment section. Kalau sempat saya akan bahas. Oke, begitu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.